Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yundanira dengan NIM akhir 178. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS analisis industri, yaitu menjelaskan mengapa tiga dari 5 industri yang menurut saya menarik untuk dianalisis. Nah, untuk industri yang pertama itu ada industri artificial intelligence. Nah, untuk framework-nya sendiri itu yang pertama ada Porter 5 Force. Nah, ya sebelumnya analisis ini tuh menunjukkan kondisi persaingan antara industri AI ya, yang dimana banyak hambatan, banyak juga eh, peluang juga dari industri ini. Nah, yang pertama itu Porter Vice Force. Nah, analisis ini menunjukkan kondisi persaingan industri AI, di mana hambatan masuknya itu cukup tinggi karena kebutuhan akan teknologi yang mahal. Jadi tidak hanya kalangan-kalangan tertentu, hanya yang mempunyai kapabilitas tertentu yang bisa memasuki industri ini. Nah, untuk pemasoknya sendiri seperti penyedia CPU dan data punya kekuatan besar. Nah, untuk pembelinya sendiri, ini tuh makin kritis. Kenapa? Karena sementara substitusi seperti automation lama itu makin kalah relevan. Sehingga pembelinya ini daya tawarnya itu sedang dan makin selektif karena dengan seiringnya berjalannya waktu, yang dulu hanya ChatGPT saja, sekarang sudah banyak AI-AI baru. Nah, lalu yang selanjutnya mengenai substitusi, di mana substitusinya itu masih ada, tapi makin kalah relevan. Jadi tidak begitu gencar gitu. Jadi masih industri AI ini masih kuat. Nah, sementara untuk persaingannya sendiri itu semakin intens karena dengan fokus dan pada kecepatan inovasi. Jadi berbagai AI ini saling berlomba untuk berinovasi, apalagi AI dari China biasanya itu inovasinya itu sangat cepat. Nah, lalu selanjutnya dari framework competitor analysis. Nah, di mana perusahaan AI ini menargetkan AI yang etis dan scalable bahkan menuju AGI. Nah, strategi saat ini tuh fokus pada AI generatif dan integrasi ke berbagai sektor. Nah, mereka ini unggul dalam SDM, superkomputer, dan data. Asumsinya, permintaan dan regulasi AI ini akan makin kuat, di mana respon kompetitor itu juga dapat bervariasi dari agresifnya big tech hingga adaptifnya incumbent. Nah, lalu selanjutnya dari framework generic strategy. Nah, strategi utama adalah diferensiasi melalui teknologi yang unik. Beberapa pemain besar juga mengandalkan skala untuk menjadi cost leader. Nah, kalau diferensiasi teknologi yang unik itu seperti kemarin yang sempat ramai dari AI dari China ya, karena mengalahkan sangat responnya itu sangat berbeda seperti ChatGPT semakin canggih. Nah, lalu juga ada yang masih mengandalkan cost leader karena untuk menekan biaya, dan ada juga yang menyasar UKM dengan solusi murah seperti cost focus, dan ada juga yang fokus ke sektor tertentu dengan AI khusus, yaitu untuk differentiation fokus. Seperti AI yang spesifik seperti AI medis atau pertanian atau salah satu bidang lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada dari buyer selection and energy, di mana pemilihan pelanggan ini disesuaikan dengan kapabilitas. Pasar AI itu tumbuh cepat dari korporat hingga negara berkembang. Posisi perusahaan ditentukan oleh akses ke data, infrastruktur komputasi, dan relasi mitra. Nah, untuk biayanya sendiri, biaya layanannya ini bisa tinggi, tapi bisa ditekan lewat penggunaan cloud dan API sehingga tidak banyak memakan hardware, yang dimana biaya hardware itu sangat mahal. Nah, selanjutnya industri bioteknologi. Nah, untuk framework yang pertama itu dari Porter Vice Force, di mana analisis ini menunjukkan posisi kompetitif industri. Nah, untuk pendatang barunya sendiri, meski butuh modal dan waktu besar, peluang itu tetap ada lewat inovasi. Karena seperti yang kita tahu, bioteknologi ini membutuhkan modal yang sangat besar dan mempunyai kapabilitas untuk inovasi yang tinggi. Nah, untuk dari sisi pemasoknya ini,
itu sangat kuat karena bahan dan teknologinya itu spesifik, sering impor. Jadi tidak semua negara, hanya beberapa perusahaan yang memproduksinya. Nah, kalau untuk pembelinya sendiri, itu punya daya tawar yang tinggi karena tuntutan kualitas dan alternatif produk. Karena bioteknologi ini masih jarang, jadi, eee, sangat diminati karena, eee, kelangkaan. Jadi tidak semua, teknologinya ini masih minim yang mengembangkan sehingga pembelinya itu tinggi. Nah, untuk selanjutnya, untuk substitusinya itu, misalkan ada di pengobatan lama, itu masih ada tetapi mulai ditinggalkan. Nah, tentunya bioteknologi itu kan, di medis ya. Sementara kita tahu sekarang seiring berjalannya waktu, zaman semakin modern sehingga pengobatan-pengobatan tradisional itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, lalu, selanjutnya persaingan. Nah, tentunya persaingannya ini sangat ketat, di mana siapa cepat dan inovatif, maka dia akan unggul, karena ini sangat bermain di inovasi. Lalu, dari framework, selanjutnya itu dari competitor analysis, di mana menyoroti strategi dan perilaku dari pemain utama di industri ini. Nah, tujuannya itu menjadi pemimpin global dalam solusi kesehatan dan pangan. Nah, untuk strateginya ini sangat bermain di investasi R&D, di hak paten, dan juga kolaborasi yang luas. Karena untuk, menghasilkan inovasi yang baru tentunya, tim R&D ini berperan penting karena untuk mencari inovasi-inovasi yang baru. Nah, lalu selanjutnya ada kapabilitas, yaitu tim ilmuwan yang unggul, teknologi mutakhir, lincah juga di regulasi. Untuk asumsinya sendiri, ini permintaan naik dan dukungan pemerintah juga akan semakin besar. Karena seiringnya dengan waktu itu termasuk ke dalam kebutuhan Eee, teknologi dan juga mengkolaborasikannya itu dengan biologi, seperti untuk kegiatan medis ataupun pangan. Nah, untuk responnya sendiri, ini perusahaan besar itu cukup agresif dan startup juga adaptif dan terbuka akan kolaborasi. Jadi baik perusahaan lama ataupun startup, mereka keduanya itu cukup agresif. Lalu juga ada dari framework Generic Strategy Framework, di mana menunjukkan pendekatan strategi kompetitif seperti portal. Nah, untuk differentiation-nya sendiri itu produknya itu unik berbasis teknologi canggih seperti mRNA dan juga ada CRISPR. Jadi untuk, seperti DNA-DNA seperti itu. Nah, untuk cost leadership-nya sendiri ini akan sulit dicapai, tapi akan memungkinkan untuk efisiensi teknologi. Karena tentunya untuk teknologi-teknologi yang masih jarang itu akan memakan biaya yang besar. Nah, selanjutnya dari sisi cost focus, itu fokus ke pasar murah dengan kebutuhan yang tinggi. Sementara untuk differentiation fokusnya itu menyasar pada pasar khusus dengan solusi yang inovatif. Nah, lalu untuk framework selanjutnya itu dari Buyer Selection and Energy Framework, di mana akan menjelaskan hubungan antara perusahaan, pembeli, dan pasar. Nah, untuk dari pelanggannya sendiri, ini bervariasi, tergantung produk dan kapabilitas perusahaan. Mengingat bioteknologi ini cukup luas juga, dari bahkan dalam satu bidang medis pun ini banyak, tidak hanya DNA saja. Lalu selanjutnya, dari sisi pertumbuhan, ini, pasar besar apalagi di negara berkembang, jadi pasarnya itu sangat besar, jadi berpotensi bertumbuhnya itu sangat tinggi. Nah, untuk posisinya sendiri itu ditentukan oleh hak paten, riset yang unik, dan hubungan dengan regulator. Nah, untuk biayanya sendiri, biaya pelayanannya itu umumnya sangat tinggi, tapi bisa ditekan di sektor tertentu. Next, untuk industri renewable energy. Nah, di mana, industri ini industri energi terbarukan ya, jadi karena sekarang kita semakin sadar akan adanya sustainability dan keterbatasan, sumber daya, maka sekarang sudah mulai melirik ke industri, energi terbarukan. Nah, analisis yang pertama dari framework Porter Five Force itu dari sisi pendatang baru itu masih banyak peluang karena pasar tumbuh. Tapi hambatannya ada di modal, di teknologi, dan di regulasi. Karena energi terbarukan ini cukup berkaitan dengan alam sehingga perizinannya itu cukup ketat dan juga modalnya itu besar untuk teknologi untuk mendapatkan energinya tersebut. Nah, lalu dari sisi pemasok,
itu memiliki daya tawar yang tinggi jika teknologinya itu eksklusif, tapi bisa dikurangi melewati inovasi dan produksi lokal, jadi bisa menyesuaikan. Nah, untuk dari sisi pembelinya ini semakin kuat. Mengapa? Karena menuntut harga murah, efisiensi yang tinggi, dan juga ramah lingkungan. Lalu ada dari sisi substitusi, itu ada energi fosil yang masih menjadi saingan, tetapi akan makin tersingkir oleh teknologi dan kebijakan pro lingkungan. Seperti sekarang kan banyak, mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang sudah mulai beralih ke energi listrik yang awalnya itu dari tenaga bensin, seperti itu, menggunakan bahan bakar, bensin yang itu kan terbatas. Jadi sekarang sudah mulai berganti, substitusinya itu ke teknologi yang pro lingkungan seperti, menggunakan listrik. Nah, lalu selanjutnya dari sisi persaingan, itu sangat ketat. Mengapa? Karena baik dari startup maupun perusahaan besar yang sama-sama berlomba berinovasi. Jadi si perusahaan besar juga tidak mau kalah karena mereka sudah punya brand, jadi mereka juga tetap berinovasi karena kan startup ini sudah mulai mengancam, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya dari competitor analysis. Nah, tujuannya itu untuk mencapai emisi nol bersih di tahun 2050 dengan mengembangkan teknologi bersih dan juga ekspansi ke pasar yang berkembang. Nah, lalu selanjutnya strateginya itu dengan fokus pada R&D, akuisisi startup teknologi hijau, dan integrasi rantai pasokan. Tentunya juga energi terbarukan ini juga perlu research and development, terus berinovasi. Adakah cara-cara atau strategi-strategi baru untuk mempertahankan sumber daya yang terbatas itu. Nah, lalu selanjutnya dari sisi kapabilitas, itu perusahaan besar punya dana, mempunyai teknologi dan SDM yang unggul untuk proyek yang besar. Jadi yang berkecimpung di industri ini tentunya orang-orang yang SDM-nya itu yang sangat capable. Nah, lalu untuk asumsinya sendiri, harga energi fosil ini akan naik, regulasinya akan makin ketat, dan kesadaran masyarakat akan keberlanjutan itu meningkat. Karena kan sekarang sudah dari produk-produk kecil saja, seperti di minimarket kan sekarang sudah ada regulasi mengurangi plastik, mengurangi sampah plastik, seperti itu. Jadi untuk energi-energi terbarukan ini akan semakin dilirik. Nah, untuk responnya itu, cukup bervariasi. Misalkan ada yang berespon agresif seperti dari perusahaan Tesla, ada yang juga adaptif seperti perusahaan Siemens, ada juga yang konservatif seperti BUMN, dan sampai ada yang kolaboratif antara startup dan NGO. Nah, untuk framework selanjutnya itu generic strategy framework, di mana yang pertama itu cost leadership-nya itu perusahaan seperti Jinko itu menekan harga lewat efisiensi dan produksi massal. Jadi memfokuskan pada panel yang murah dan efisiensi produksi. Nah, untuk differentiation-nya sendiri itu misalnya produknya itu inovatif dan premium. Contohnya itu dari perusahaan Tesla. Nah, Tesla ini merupakan contoh sukses dengan produk yang unik dan juga stylish dan juga pintar. Jadi, mengkombinasikan beberapa teknologi menjadi satu produk. Nah, lalu ada cost focus, itu seperti startup lokal yang menyasar konsumen sensitif harga seperti rumah tangga dan UMKM. Sementara untuk differentiation fokusnya itu sendiri, itu produk khusus untuk pasar niche, seperti irigasi tenaga surya untuk petani, atau perusahaan sun culture. Nah, lalu untuk framework selanjutnya, itu ada di buyer selection and energy framework, di mana menjelaskan hubungan perusahaan dengan pasar dan konsumen, yang mana buyer selection-nya ini harus mencocokkan antara kapabilitas perusahaan dengan tipe pembeli. Apakah pembelinya itu korporat atau individu. Nah, lalu juga ada growth potential, di mana negara berkembang ini punya potensi besar, apalagi di wilayah tanpa listrik. Lalu selanjutnya ada structural position, di mana relasi yang kuat dengan pemerintah bisa membantu dapat proyek besar karena berkaitan dengan regulasi-regulasi, dengan perizinan-perizinan. Nah, lalu selanjutnya cost of servicing. Nah, di mana wilayah urban itu lebih efisien, sedangkan daerah terpencilnya itu butuh pendekatan khusus, jadi butuh strategi-strategi yang khusus. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya Yunda Nira dengan NIM Akhir 178. Terima kasih.